Salam, selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan GPN Manahem Surabaya. Mari malam hari ini kita bersama-sama menyediakan waktu, membuka hati dan pikiran untuk boleh menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah bersama malam Natal pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, meskipun melalui online, kita bisa tetap menikmati kasih anugerah Allah, sukacita Tuhan di dalam ibadah pada malam hari ini. Selamat beribadah bersama dengan keluarga di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita tiba di malam Natal, malam kita menyambut kelahiran Tuhan. Dan pada malam hari ini sebelum kita beribadah, mari kita saat teduh menyiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri, Bapak Ibu semua, mari kita rayakan kelahiran Tuhan, sebab Dia Allah yang Raja di atas segala raja, kesukaan ada padanya. Mari kita bersuka. Sama-sama kita bertepuk tangan.
Mari Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini kita bersyukur. Sebab walaupun di kandang yang hina, Dia lahir bagi kita untuk memberikan karya penebusan bagi kita. Dia Allah yang indah. Mari kita bersyukur untuk kehadirannya pada malam hari ini. Jadikan ini penyembahan kita. Serahkan seluruh pengabdianku, bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Kau berharga Tuhan. Mari beri penghormatan yang terbaik baginya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, sahabat. Kau Allah yang dekat. Bahkan seluruh pengabdianku Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku, bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. dan Kau berharga Tuhan. Mari angkat tanganmu dan nyatakan, Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Kau Allah yang besar.
Kami memuji Engkau Tuhan Allah yang indah. Malam hari ini kami datang Tuhan, tidak hanya sekedar datang seperti biasanya kami rayakan di malam Natal, tapi lebih daripada itu Tuhan, kami ingin menjadi penyembah-Mu ya Bapa. Kami ingin datang dengan hati kami ya Bapa, dengan hidup kami untuk menjadi penyembah-Mu lebih dan lebih lagi. Kami mau malam hari ini Tuhan, Natal tahun ini Tuhan, menjadi sebuah momen spesial bagi kami. Karena kami yakin di tengah keadaan kami yang susah Tuhan, kami percaya Engkau akan hadir, Engkau akan memulihkan, Engkau akan memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ingin lebih dalam lagi menyembah dan memuji-Mu ya Bapa. Pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kami persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Mari kita siapkan nats pembimbing kita pada malam hari ini. Nats pembimbing kita pada malam hari ini terambil dari Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Itulah nats pembimbing kita pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita merendahkan diri kita untuk mengakui dosa dan kesalahan kita. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebelum kita masuk di dalam doa pengakuan dosa, mari kita memuji namanya. Kita merendahkan diri kita lebih lagi, memohon kuasa-Nya untuk menyucikan kita, untuk membenarkan kita dan menebus segala dosa kita. Sama-sama kita puji dan semua hadirat
Kami sangat percaya Tuhan, malam hari ini Kau tidak saja lahir sebagai bayi yang mungil di kandang domba. Lebih daripada itu Tuhan, kami percaya Engkaulah yang akan mengambil bagian untuk menderita bagi kami Bapa. Engkaulah yang akan naik ke atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kami Bapa. Kami sangat percaya itu Tuhan, dan kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Bapa. Karena itu Tuhan, malam hari ini kami bawa semua Tuhan dosa dan kesalahan kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Kami merendahkan diri Tuhan untuk kami mendapati pengampunan yang berasal daripada-Mu Bapa. Mengalami dan mendapatkan karya penebusan di atas kayu salib itu Tuhan. Harta kami, apa yang kami miliki Tuhan, tidak mampu menebus dosa dan kesalahan kami Bapa. Namun hanya darah-Mu, hanya pengorbanan-Mu Tuhan yang mampu menebus dosa dan kesalahan kami. Karena itu malam hari ini Tuhan, ampunilah kami umat-Mu yang berdosa ini Tuhan. Terkadang kami Tuhan melupakan perintah-perintah-Mu. Terkadang kami sengaja untuk melawan perintah-Mu Bapa, hanya untuk memenuhi nafsu kami Bapa. Malam hari ini kami sadar hanya Engkau Tuhan yang mau menderita, yang mau mati di atas kayu salib bagi kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Bapa. Kau tidak saja lahir, tapi Engkau juga mau mengambil bagian daripada apa yang harus kami alami, yaitu maut dan juga penderitaan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat percaya Bapa, ketika kami menyerahkan hati kami merendahkan hati kami, mengakui dosa dan kesalahan kami, Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau akan menebus dosa kami dan mengampuni kami. Bahkan lebih daripada itu, Engkau mengangkat kami Tuhan untuk menjadi umat-umat pemenang. Engkau lahir bagi kami, Engkau mati bagi kami, dan Engkau bangkit bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang diampuni katakan amin. Berita pengampunan, Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantara Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita rayakan tidak saja kelahirannya, tapi Dia Allah yang mati bangkit bagi kita semua. Mari bersorak bagi Tuhan. Dia bangkit bagi kami.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita siapkan mazmur pujian kita pada malam hari ini, yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, yang ada di rumah dan juga yang ada di tempat ini, sama-sama saya undang kembali bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu yang ada di sini dan juga yang ada di rumah membaca ayat yang genap. Sampai dengan ayat yang ke-10 kita akan baca secara bersama-sama. Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan 10. Kedatangan Raja, kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Silakan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Bersama, siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Itulah pujian kita pada malam hari ini. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita masuk di dalam penyalaan lilin Natal kita pada malam hari ini, yang masing-masing akan dinyalakan oleh gembala dan para majelis yang mewakili jemaat. Lilin yang pertama akan dinyalakan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Tri Aryadi. Lilin yang kedua dinyalakan oleh majelis jemaat. Yang pertama Ibu Sri Rahayu Kake. Lilin yang kedua dinyalakan oleh Ibu Meti Halundaka. Lilin berikutnya dinyalakan oleh Ibu Lambang. Setelah Ibu Lambang, lilin berikutnya akan dinyalakan oleh Bapak Riki Fajar Purnomo. Setelah Bapak Riki Fajar Purnomo, lilin berikutnya dinyalakan oleh Bapak Elman Sitorus.
Dan lilin yang terakhir dinyalakan oleh Bapak Hendra Likulangi. Sebelum kita menyanyikan lagu Malam Kudus, saya persilakan semua Bapak Ibu yang ada di sini dan juga yang ada di rumah bisa bangkit berdiri dan sama-sama kita menyalakan lilin kita. Dan sama-sama kita memuji Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggedang, walau surga menyanyikannya, kau gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Malam Kudus sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkah tercermin bagi kami terus di wajah-Mu yang anak kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Saya
saya persilakan kita duduk kembali dan lilin bisa dimatikan. Tiba saatnya kita akan menyembah Dia, sebab Dia Allah yang hidup, Dia yang layak disembah dan dimuliakan. Namanya melebihi dari semua nama. Malam hari ini, mari setiap kita datang dengan penuh kerendahan untuk meninggikan namanya. Sebab Dialah Allah segala Allah, Dia Raja di atas segala raja. Kami siap memuji-Mu Tuhan, lebih dan lebih lagi, meninggikan nama-Mu, melampaui segalanya. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkaulah kebenaran kami, Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. biarlah malam hari ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan Atas kasih-Mu, atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. sama-sama katakan, sebab Engkau kebenaranku,
dirimu mengatasi langit. Engkau Allah yang besar, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu memuji-Mu, Engkau Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah, yang namanya disebut penasehat bijak. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur memiliki Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Di dalam musim apapun kehidupan kami Tuhan, Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Ketika kami susah, Engkau bersama-sama dengan kami. Ketika kami harus tertawa, Engkau Allah yang bersama-sama dengan kami. Dan satu hal yang kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah sekejap pun memalingkan wajah-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari malam hari ini, masing-masing pribadi kita, mari menyembah Dia. Mari sembah Dia. Kami memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Kau Allah yang disembah, dipuji. Kau Allah yang layak disembah. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku,
pujikan ini dengan iman. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. benar Tuhan. Pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama katakan, Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah anugerah-Mu besar. anugerah-Mu besar melimpah anugerah-Mu besar melimpah Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur kepada malam hari ini.
Kami boleh merasakan anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami di waktu-waktu yang sudah kami lalui. Malam hari ini kami boleh memuji, memuliakan Engkau, dan tiba saatnya kami membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong urapi setiap kami, sehingga setiap kami yang membaca, merenungkan firman-Mu boleh lagi diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami malam hari ini, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami mau serahkan seluruh waktu pemberitaan firman Tuhan. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu. Malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Zefanya, pasal yang ketiga, ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Sekali lagi, Zefanya pasal 3 ayat 9 sampai 20, tetapi kita akan membaca dari ayat yang ke-17 sampai yang ke-20 saja. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara silakan menyimak di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah Tuhan di tengah umat-Nya. Ketika Tuhan ada di tengah-tengah umat-Nya, pasti sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan umat-Nya. Bagian firman Tuhan ini disampaikan Tuhan kepada Nabi Zefanya ketika dia melayani umat Tuhan yang tercerai-berai karena pembuangan. Mereka tidak punya pengharapan, mereka tidak punya sesuatu yang indah yang dibanggakan dibandingkan dengan masa-masa yang sudah dilalui. Tetapi janji Tuhan lewat kitab Zefanya ini kita bisa belajar bersama-sama. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum pasal 3 ini didahului dari pasal 2 tentang seruan untuk bertobat bagi bangsa Israel. Selanjutnya ada hukuman atas bangsa-bangsa, atas hukuman atas orang Israel. Dan pada ayat 9 sampai ayat yang ke-20 ada janji keselamatan yang Tuhan berikan bagi orang Israel. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita mau belajar ketika Tuhan di tengah-tengah umat-Nya. Maka ketika Tuhan di tengah-tengah umat-Nya akan ada apa? Sesuatu apa yang akan terjadi di tengah-tengah umat-Nya? Maka lewat bagian firman Tuhan ini ada 3 hal yang akan terjadi dalam kehidupan umat Tuhan ketika Tuhan ada di tengah-tengah umat-Nya. Yang pertama Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-17 jelas dikatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ketika Tuhan ada di tengah-tengah umat-Nya, maka yang pertama akan ada sukacita yang besar di tengah-tengah umat-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti senang, setiap orang pasti bersukacita apabila pemimpinnya, panutannya ada di tengah-tengah kehidupannya. Demikian juga gambaran orang Israel ketika janji
penyelamatan Tuhan berikan. Maka ketika Tuhan Allah Israel ada di tengah-tengah bangsa Israel, maka ada sukacita yang besar seperti pertemuan-pertemuan raya. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keberadaan Tuhan di tengah-tengah umatnya itu memberikan suatu perubahan yang luar biasa. Israel yang tercerai-berai di dalam pembuangan, tidak ada pengharapan, tidak ada sukacita, tetapi mendengar janji Tuhan yang akan ada di tengah-tengah umatnya, maka mereka memiliki sukacita yang besar dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita tiap-tiap hari banyak hal yang bisa menghilangkan sukacita kita dari hati kita. Banyak hal yang bisa merampas sukacita dalam hidup kita. Tetapi ingat Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan ada di dalam hidupmu, ketika engkau mampu menghadirkan Tuhan dalam hidupmu, maka situasi seburuk apapun tidak akan mampu merampas sukacita yang ada dalam hidup kita. Karena sukacita kita tidak berasal dari situasi, tidak bersumber dengan keadaan, tidak bersumber dengan apa yang kita miliki. Tetapi kalau sukacita yang besar, yang sejati itu berasal dari Tuhan, maka ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, cukuplah menjadi alasan untuk kita mampu bersukacita meskipun dalam kondisi terpuruk, meskipun dalam situasi yang serba sulit. Maka ketika Tuhan ada dalam hidup kita, maka kita akan memiliki sukacita yang besar. Bahkan dalam perjanjian lama, kata sukacita yang besar selalu diidentikan dengan masa panen raya. Seperti ibadah pertemuan-pertemuan raya, bahkan seperti orang sedang membagi-bagi jarahan. Itu gambaran sukacita yang besar. Itu gambaran sukacita yang berlimpah-limpah dari kehidupan umat Israel. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, maka apapun keadaan kita, saya yakin dan percaya, Bapak Ibu akan tetap memiliki sukacita yang besar di dalam Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan ada di tengah-tengah umatnya, akan ada sukacita yang besar. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan di tengah-tengah umatnya, maka ada jaminan keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat yang ke-19 saya bacakan, sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Ketika Tuhan ada di tengah-tengah umatnya, ada jaminan keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya Tuhan saja yang bisa memberikan jaminan yang pasti akan keselamatan hidup kita. Bicara tentang keselamatan ini ada dua sisi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Keselamatan ini juga bicara tentang keselamatan rohani, yaitu hidup yang kekal. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu sungguh-sungguh mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dan senantiasa menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya tiap-tiap hari, maka hidup kekal, keselamatan itu dijamin oleh Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes, di momen-momen Natal seringkali kita baca bagian firman Tuhan ini, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu jaminan tentang keselamatan. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita beroleh keselamatan. Artinya apa Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Hanya di dalam nama Yesus Kristuslah ada janji, ada jaminan tentang keselamatan akan hidup yang kekal. Tetapi ini bukan hanya bicara secara rohani. Janji keselamatan ini juga berbicara tentang hal-hal yang jasmani, di mana Tuhan akan menghalau penindas kita.
Tuhan akan menghalau semua yang menjadi beban pergumulan dalam hidup kita. Artinya, bukan secara rohani saja Tuhan memberikan keselamatan, tetapi terhadap bahaya, terhadap hal-hal yang menakutkan dalam hidup kita, Tuhan berikan jaminan keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan orang-orang Israel selalu mengalami betapa luar biasa tangan Tuhan menolong, menyelamatkan hidup mereka. Tiap-tiap waktu mereka dibebaskan dari musuh-musuh yang jahat. Mereka dibebaskan dari musuh-musuh yang luar biasa, yang secara manusiawi Israel tidak mungkin bisa menang melawan suku-suku yang menghadang di perjalanan mereka. Tetapi karena tangan Tuhan, tapi karena keselamatan yang Tuhan janjikan, pada akhirnya orang Israel bisa melewati tantangan-tantangan yang besar di sepanjang perjalanannya. Dan mereka boleh sampai ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu dan saya merindukan jaminan keselamatan itu terrealisasi dalam hidup kita, menjadi nyata dalam hidup kita, maka hadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita tiap-tiap hari. Baik di dalam keluarga, mari hadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Di dalam pekerjaan, mari hadirkan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Terlebih lagi dalam persekutuan, di dalam jemaat Tuhan. Mari hadirkan Tuhan. Karena ketika Tuhan ada di tengah-tengah umatnya, ketika Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga, maka ada jaminan keselamatan. Dengan kata lain Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan hadir bersama dengan kita, maka Tuhan tidak akan pernah berpangku tangan. Tuhan tidak akan pernah lepas tangan terhadap apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu sepengetahuan Tuhan. Dan ketika kita diperhadapkan bahaya, ketika kita diperhadapkan segala sesuatu yang mengancam keselamatan kita, ada jaminan keselamatan yang Tuhan beri. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi ketika Tuhan ada di tengah-tengah umatnya, berarti ada jaminan keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dunia ini tidak ada seorang pribadi yang mampu memberikan jaminan akan keselamatan selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang lain masih merencanakan tentang keselamatan. Tetapi Tuhan Yesus bukan hanya merencanakan tentang keselamatan, tetapi Dia sudah melaksanakan rencana keselamatan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa banyak orang justru bergantung kepada sesuatu yang belum pasti. Kalau ikut ajaran ini mudah-mudahan selamat. Kalau ikut aturan ini mudah-mudahan nanti beroleh jalan keluar. Tetapi Tuhan Yesus bukan hanya menjamin tentang keselamatan. Dia sudah kerjakan. Yang lain masih merencanakan keselamatan. Belum tentu nanti akhirnya apakah rencana keselamatan itu bisa terjadi atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi di dalam Tuhan Yesus ada jaminan, ada kepastian tentang keselamatan. Oleh sebab itu, hadirkan Tuhan setiap saat dalam hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi ketika Tuhan di tengah-tengah umatnya? Yang terjadi adalah ketika Tuhan ada di tengah-tengah umatnya, ada jaminan akan pemulihan di dalam umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan ayat yang ke-17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini bahwa Tuhan akan memperbaharui umat-Nya dengan kasih setia-Nya. Maka ini berarti ada jaminan pemulihan yang Tuhan akan kerjakan bagi umat-Nya ketika Tuhan ada dalam kehidupan umat-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terus terang dalam hidup kita banyak hal yang perlu dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin saat ini di tengah-tengah pandemi, dalam situasi yang sulit, orang mungkin berpikir, berorientasi hanya secara ekonomi. Maka kalau ditanya apa yang harus dipulihkan, semua orang pasti berkata, Tuhan, pulihkan ekonomiku. Tuhan, pulihkan keuanganku. Tetapi tanpa sadar, banyak hal yang harus dipulihkan oleh Tuhan.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihin Tuhan, ketika Tuhan menjanjikan tentang pemulihan, maka pemulihan yang sempurnalah yang Tuhan kerjakan. Tuhan tidak bekerja dengan tahap demi tahap dan ditunda kapan penyerahan, tidak. Ketika Tuhan bertindak, maka segala sesuatunya diselesaikan Tuhan dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa umat Israel perlu dipulihkan oleh Tuhan? Karena dalam perjalanan umat Tuhan, ketika mereka berdosa kepada Tuhan, mereka masuk dalam pembuangan bangsa-bangsa kafir. Dan mereka masuk dalam pembuangan itu dalam jangka waktu yang begitu lama. 70 tahun, 40 tahun, dan terus menerus. Dan ketika mereka menjadi tawanan di tengah-tengah bangsa yang menawan mereka, mereka ikut beribadah dengan pola-pola ibadah bangsa-bangsa yang menawan. Yang dipulihkan bukan hanya sisa Israel yang masih tinggal di Yerusalem. Ketika bangsa-bangsa itu masih ada di dalam pembuangan, mereka mengikuti pola ibadah yang ada di tempat-tempat pembuangan. Hanya sedikit cerita yang membuat orang Israel tidak ikut ibadah. Contoh, hanya Daniel dan teman-temannya yang tidak ikut pola ibadah di Babel. Tapi selebihnya bangsa Israel ikut pola ibadahnya orang Babel. Maka dalam hal ini, secara rohani, umat Tuhan harus dipulihkan. Harus dipulihkan pemahaman mereka tentang siapa Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir hingga sampai kepada Kanaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali sebagai orang Kristen, kita juga punya pandangan-pandangan yang salah tentang bagaimana beribadah, tentang apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Seringkali pemahaman kita hanya sebatas apa yang kita tahu, sehingga menurut kita, oh ini boleh kok, tidak melanggar. Oleh sebab itu, mari kita melihat diri kita. Banyak hal yang harus dipulihkan oleh Tuhan. Maka ketika Tuhan ada di tengah-tengah umatnya, maka Tuhan akan memurnikan umatnya, memulihkan mereka menjadi umat, menjadi bangsa kesayangan Tuhan, menjadi umat yang menjadi biji matanya Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita, maka Tuhan akan pulihkan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut Bapak Ibu, mungkin kalau orang sakit, itu yang paling penting adalah dipulihkan kesehatan secara jasmani. Mereka tidak pernah berpikir yang rohani yang dipulihkan. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tetapi kalau Tuhan memulihkan secara rohani, maka yang jasmani pun pasti dipulihkan. Tetapi banyak orang mengejar kesembuhan, banyak orang mengejar mujizat tentang kesehatannya. Tapi kalau sudah sehat, apakah rohaninya dipulihkan Tuhan? Belum tentu. Contoh yang paling sederhana, paling gampang adalah ketika 10 orang kusta disembuhkan oleh Tuhan. Semuanya sama disembuhkan. Semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi yang 9 dipulihkan Tuhan hanya sebatas sakitnya saja. Tapi rohaninya enggak. Yang kembali kepada Tuhan justru hanya 1 orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemahaman-pemahaman seperti ini seringkali yang harus dipulihkan. Sekarang ini, dewasa ini, banyak gereja-gereja menawarkan kesembuhan. Tetapi kesembuhan secara jasmani yang banyak dibicarakan. Tetapi kesembuhan secara rohani sedikit dibicarakan. Orang sakit menjadi sembuh itu gampang. Tidak perlu waktu yang lama. Kalau Tuhan berkenan sembuhkan dalam hitungan waktu 1, 2, 3 sembuh. Tapi orang berdosa menjadi bertobat perlu proses yang panjang. Seringkali orang Kristen menganggap kalau aku sakit sembuh, maka kita percaya aku mengalami jamahan Tuhan, berarti aku berkenan kepada Tuhan. Tetapi hidupnya masih dengan penuh kebohongan. Masih suka berbuat dosa. Dan merasa tidak perlu dipulihkan oleh Tuhan. Maka hal-hal yang seperti inilah yang perlu dipulihkan oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, satu ungkapan Tuhan Yesus yang harus kita ingat bahwa Tuhan Yesus datang
itu bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Tapi Tuhan Yesus datang itu harus menjadi hakim. Harus memisahkan keluarga dengan keluarga. Dengan kata lain, kehadiran Tuhan itu memurnikan kita. Oleh sebab itu ketika Tuhan ada di tengah-tengah umatnya, ada jaminan pemulihan. Bukan hanya secara fisik. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, seringkali kita hanya berpaku atau berfokus ketika sakit, kita berdoa Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Tetapi secara rohani, kita seringkali jarang meminta kepada Tuhan supaya dipulihkan. Tuhan, pikiranku yang selama ini tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan pulihkan. Jarang ada pokok doa seperti itu. Oh Tuhan, selama ini aku bekerja tidak memuliakan Tuhan, Tuhan tolong supaya aku menyenangkan Tuhan lewat pekerjaan. Bapak Ibu, ketika di gereja, seringkali yang ditawarkan adalah doa kesembuhan, pemulihan jasmani. Tapi tidak pernah ditawarkan, siapa yang berdosa, ayo ngaku. Halo, siapa yang berbuat tidak berkenan kepada Tuhan, mau dipulihkan, silakan maju ke depan. Jarang sekali. Maka pemahaman-pemahaman tentang iman kepada Tuhan seringkali mengalami pergeseran. Oleh sebab itu penting sekali Tuhan ada di tengah-tengah kita, supaya hidup kita dipulihkan, baik secara rohani maupun secara jasmani. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, di malam Natal ini, mari undang Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Mari undang Tuhan hadir di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah persekutuan kita, supaya ketika Tuhan ada di antara kita, maka kita akan menikmati adanya sukacita yang besar, sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, maka ada jaminan keselamatan yang akan kita nikmati, dan juga ada jaminan tentang pemulihan kehidupan kita. Sehingga Natal tahun ini akan kita lewati dengan meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita songsong tahun yang baru dengan semangat yang baru, dengan pemulihan-pemulihan yang Tuhan kerjakan. Sehingga di tahun yang baru kita akan menjadi pribadi-pribadi yang baru, yang semakin mengasihi Tuhan, yang hidup menyenangkan Tuhan. Maka kita akan semakin hari, semakin merasakan bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan berkarya di tengah-tengah umatnya. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini sungguh-sungguh menjadi berkat, sungguh-sungguh memotivasi kita untuk terus melanjutkan kehidupan kita ke depan. Sehingga kita boleh menikmati segala yang baik yang berasal dari Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur kepada malam hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh sampai kepada kami. Kami sadar dalam keterbatasan kami sulit untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi biarlah Roh Allah yang bekerja, biarlah Roh Allah yang akan menerjemahkan setiap kebenaran firman Tuhan itu kepada kami masing-masing. Sehingga setiap kami yang mendengar, kami beroleh berkat. Sehingga setiap kami yang mendengar, kami dimampukan oleh Tuhan memahami firman-Mu sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu. Terlebih lagi kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami mengucap syukur, menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan terus menolong, Tuhan terus memberkati, Tuhan beri kekuatan, kesehatan yang baik. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh, mari Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Tetapi bukan hanya sakit yang bersifat jasmani yang Tuhan pulihkan, tapi mereka yang mengalami sakit secara rohani, Tuhan juga jamah. Mereka yang mengalami kepahitan, mereka yang mengalami luka-luka hati, Tuhan jamah mereka. Tuhan balut luka hati mereka dengan kasih sayang-Mu Tuhan, sehingga mereka tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang ada di tempat ini. Kami juga menyerahkan jemaat yang sudah lama undur dari pertemuan-pertemuan ibadah, apapun alasan mereka Tuhan. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, tolong rangkul mereka. Tuhan bawa mereka kembali Tuhan, sehingga mereka juga boleh menikmati indahnya persekutuan bersama-sama dengan umat-Mu di tempat ini. Terlebih lagi menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan Engkau. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang nyata sampai hari ini.
di penghujung tahun ini Tuhan masih menolong memberkati. Kami bersyukur untuk waktu-waktu yang sudah kami lalui, dan kami percaya Tuhan akan tetap memimpin, menolong, memberkati kami, mengisi hari-hari kami ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan-pelayanan yang sudah kami kerjakan dan semua boleh berjalan. Itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan semata. Berkati hamba-hambamu yang melayani, baik seluruh jemaat Tuhan, para majelis hamba Tuhan, Tuhan terus tolong berkati, beri semangat yang baru. Biarkanlah mereka mampu bergandengan tangan, bahu-membahu untuk terus melakukan tugas tanggung jawab pelayanan di tempat ini Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kami semua, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kerinduan kami Tuhan, ada jiwa-jiwa yang baru yang Tuhan bawa melalui kehidupan jemaat-Mu ke tempat ini. Terima kasih Yesus, kami juga terus menyerahkan untuk pelayanan kami di akhir tahun ini. Kerinduan kami Tuhan terus menolong, memberkati, beri keamanan, jauhkan dari segala kerusuhan. Bahkan kami semua tetap mentaati protokol kesehatan yang ada, sehingga ketika kami beribadah, kami mampu beribadah dengan tenang, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, segala bentuk virus yang ada, sehingga kami boleh menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah-ibadah kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini doa dan permohonan kami kepada malam hari ini, yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari dengan sukacita kita memberi persembahan bagi Tuhan. Haleluya, ku memuji Tuhan.
atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, selamatmu dari setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur kalau Tuhan Yesus telah mengasihi kami dan memberikan segala berkat untuk kami ya Bapa. Dan pada malam hari Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami boleh memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ya Bapa. Kiranya persembahan kami ini Tuhan Yesus boleh berguna dan boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati mereka dalam kehidupan mereka, kesehatan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Sehingga kami boleh seterusnya untuk dapat memuliakan nama Tuhan melalui persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Warta sedikit untuk Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Bagi Bapak Ibu, diharapkan persembahan yang tadi boleh kita berikan kepada Tuhan ataupun persepuluhan dapat dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan pada kesekretariatan gereja pada hari dan jam kerja, atau boleh transfer melalui nomor rekening GPN Mahanaim Surabaya. Dan warta berikutnya mengingatkan untuk jemaat GPN Mahanaim untuk besok ibadah tanggal 25 Desember ibadah Natal akan diadakan melalui 2 sesi. Dan untuk yang sesi pertama pukul 8 pagi akan dihadir untuk sektor 1 dan sektor 4, dan untuk sesi yang kedua sektor 2, 3, dan 5 diharapkan untuk seluruh jemaat dapat menghadiri ibadah Natal sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Demikian warta dari kami. Terima kasih untuk perhatiannya Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, malam Natal di tahun 2020 dengan suasana yang baru. Mungkin seumur hidup saya ataupun seumur hidup Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, baru kali ini kita merayakan malam Natal di rumah kita masing-masing dengan keluarga. Tentunya ini adalah rencana Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang luput dari pandangan Tuhan. Malam hari ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan untuk lebih lagi intim, lebih lagi akrab dengan anggota keluarga kita masing-masing, dengan beribadah di rumah kita masing-masing. Kembali lagi saya mengingatkan untuk tanggal 25 ibadah raya Natal kita GBN Mahanaim dilaksanakan 2 sesi. Sesi yang pertama pukul 8 pagi akan dihadiri oleh jemaat sektor 1 dan sektor 4. Sekali lagi, jam 8 pagi dihadiri oleh jemaat sektor 1 dan sektor 4. Dan sesi yang kedua pada jam 10 pagi akan dihadiri oleh jemaat sektor 2
sektor 3 dan sektor 4. Jadi yang sesi kedua 5. Jadi yang sesi kedua dihadiri oleh jemaat sektor 2, sektor 3 dan sektor 5. Terima kasih untuk koreksinya Bapak Ibu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Jangan biarkan kelahiran Tuhan kita malam hari ini kita dengar di tempat ini saja. Tapi keluar dari tempat ini, mari kita siarkan kepada semua orang bahwa Sang Penebus itu sudah lahir. Namanya Yesus Tuhan di kota Bethlehem. Mari kita siarkan bahwa Yesus adalah penebus. Sama-sama katakan, Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Allah. sekali lagi. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Allah. Waktu kau gembala menjaga dombanya, pancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan lahirnya Allah. Siarkan di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan lahirnya Allah. Waktu kau gembala menjaga dombanya, pancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan lahirnya Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, bawa dan lakukanlah firman Tuhan yang kau dengar malam hari ini. Pulanglah dalam kehidupanmu hari lepas hari dengan penuh sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus, kekuatan penghiburan melalui Roh Kudus, biarlah terus menolong memberkati Bapak Ibu Saudara, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.